Daerah Jepara adalah salah satu wilayah di Pulau Jawa yang pernah dipimpin oleh sederetan tokoh-tokoh sejarah Nusantara. Beberapa kali dipimpin oleh seorang wanita di antaranya seperti Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga dan Ratu Kalinyamat dari Kerajaan Demak. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Ratna Kencana. Ia lahir sekitar tahun 1520 Masehi di Kesultanan Demak. Nama Kalinyamat sendiri diambil dari nama suatu tempat di daerah Jepara yang merupakan daerah kekuasaannya. Ratu Kalinyamat adalah putri dari Sultan Trenggono, raja ketiga Kesultanan Demak. Kesultanan Demak pada masa itu merupakan kekuatan politik dan militer yang dominan di pesisir utara Jawa, Jepara salah satunya. Pada saat Kerajaan Demak Bintoro dibentuk, Jepara di bawah pimpinan Raden Muhammad Yunus sebagai daerah yang awalnya adalah bagian Kerajaan Majapahit, kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Kesultanan Demak. Ikatan Jepara dengan Demak kemudian menjadi semakin dekat dengan diangkatnya anak Raden Muhammad Yunus yaitu Pati Unus menjadi menantu Raden Patah, yang kemudian menjadi Raja Demak kedua. Karena posisinya yang strategis sebagai kota pelabuhan, Jepara menjadi titik penting dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Sejak kecil dengan didikan dari ayahnya, Ratu Kalinyamat tumbuh sebagai perempuan yang mandiri, tegas juga cerdas. Sehingga sewaktu dewasa, Ratu Kalinyamat ditugaskan oleh ayahnya untuk memimpin daerah Jepara. Ia ditemani oleh suaminya, yaitu Pangeran Hadiri, pangeran keturunan Kesultanan Aceh. Walaupun kesan yang timbul dari nama Ratu Kalinyamat sebagai perempuan yang keras dan tegas, namun ada sedikit kisah romantis di antara hubungannya dengan suami. Dikisahkan bahwa pertemuan Ratu Kalinyamat dengan Pangeran Hadiri terjadi karena pada waktu itu Pangeran Hadiri diutus oleh Sultan Aceh untuk menimba ilmu pemerintahan dan agama Islam di Kesultanan Demak. Lelaki berdarah Persia ini sangat tampan, arif bijaksana, berwawasan Islam luas, serta berani menentang penjajahan Portugis. Setelah mengetahui asal-usul Pangeran Hadiri, hati Ratu Kalinyamat menjadi berdebar-debar. Ia teringat akan perkataan ayahnya, bahwa pria yang akan menjadi pendampingnya kelak bukanlah berasal dari kalangan orang Jawa, melainkan berasal dari negeri seberang. Kemudian Ratu Kalinyamat bersedia diperistri oleh Pangeran Hadiri. Pernikahan keduanya tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi dua kekuatan besar yang memperkuat posisi politik dan militer Kerajaan Demak. Pangeran Hadiri dikenal sebagai bangsawan yang cerdas, sebanding dengan Ratu Kalinyamat. Pangeran Hadiri juga sosok bangsawan yang bijaksana. Keduanya sangat romantis dan saling mendukung satu sama lain. Ratu Kalinyamat dan Pangeran Hadiri kemudian memimpin Jepara dan menjadi mitra diskusi untuk menjalankan pemerintahan. Namun takdir berkata lain. Usia pernikahan Ratu Kalinyamat dan Pangeran Hadiri terbilang singkat. Karena beberapa tahun setelah menikah, Sultan Trenggono wafat dan terjadi kekacauan dalam perebutan tahta pewaris Kesultanan Demak. Begitu sengit dan peliknya konflik suksesi kepemimpinan tersebut, sehingga akhirnya juga harus merenggut nyawa dari Pangeran Hadiri dan Sunan Prawoto, saudara kandung Ratu Kalinyamat di tangan Arya Penangsang. Ratu Kalinyamat merasa sangat berduka, selain karena harus kehilangan suami tercintanya, mereka pun belum sempat dikaruniai keturunan dari pernikahan itu. Konflik suksesi kepemimpinan di Kesultanan Demak tersebut akhirnya dapat selesai dengan kalahnya Arya Penangsang di tangan Raden Sutawijaya atas perintah Sultan Hadiwijaya, iparnya, suami dari adiknya Ratu Mas Cempaka yang menjadi Adipati Pajang. Selanjutnya, Kesultanan Demak mengalami perombakan struktur kekuasaan yang cukup besar. Adapun berikutnya, Pangeran Hadiwijaya mendirikan kerajaan baru dengan nama Kesultanan Pajang di atas wilayah bekas Kesultanan Demak. Ratu Kalinyamat pun tetap menjadi pemimpin daerah Jepara, tetapi di bawah Kesultanan Pajang. Ratu Kalinyamat bukan hanya sekedar seorang ratu dari Jepara. Beliau merupakan simbol keberanian dan ketangguhan seorang perempuan dalam menghadapi tantangan pada masanya. Dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan berani, Ratu Kalinyamat berhasil memimpin pasukan melawan Portugis, menjadikan namanya dikenal dalam catatan sejarah Nusantara.
Setelah dilantik menjadi penguasa tertinggi di daerah Jepara, Ratu Kalinyamat kemudian segera mengawali langkahnya dengan memperbaiki tata kelola administrasi pemerintahan dan tata kelola perdagangan yang sempat terganggu karena adanya konflik. Tidak membutuhkan waktu lama, akhirnya Pelabuhan Jepara segera dapat kembali memainkan perannya sebagai kota pelabuhan perdagangan yang cukup ramai. Seperti diketahui, di bawah kepemimpinan Ratu Kalinyamat, Jepara mampu menjalin hubungan dengan hampir seluruh wilayah penting di Nusantara, seperti Aceh, Johor, Banten, dan Maluku. Kemajuan daerah Jepara juga bisa dilihat dari kesanggupan Ratu Kalinyamat dengan tanpa kesulitan mampu mengirim berbagai ekspedisi militer 2 kali ke Malaka dan 1 kali ke wilayah Ambon. Padahal dari ekspedisi-ekspedisi itu pastilah membutuhkan biaya yang sangat besar. Sejak berdirinya Kesultanan Demak, ancaman besar dari penjajahan Portugis yang telah mendirikan basis kekuatan di Selat Malaka selalu menjadi persaingan di antara dua kekuatan tersebut. Portugis berusaha menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di wilayah Nusantara yang pada waktu itu menjadi sumber kekayaan utama bagi banyak kerajaan di Asia Tenggara, termasuk Kesultanan Demak dan Jepara. Sebagai penguasa Jepara, Ratu Kalinyamat menyadari bahwa kehadiran Portugis tidak hanya mengancam perdagangan, tetapi juga kedaulatan wilayah Nusantara. Ratu Kalinyamat dikenal dengan strategi militer yang cerdas dan keberaniannya dalam memimpin pasukan. Salah satu langkah besar yang diambilnya adalah mempersiapkan armada laut yang kuat untuk melawan Portugis. Dengan dukungan dari Sunan Kudus dan sekutu lainnya, Ratu Kalinyamat membangun kekuatan maritim yang tangguh, menjadikan Jepara sebagai pusat kekuatan laut yang diperhitungkan oleh Portugis dan kekuatan asing lainnya. Ia memimpin pasukan dengan tegas dan berani, menunjukkan kemampuan seorang pemimpin perempuan dalam medan perang yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Ratu Kalinyamat mengorganisir dan memimpin 2 ekspedisi besar ke Selat Malaka untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Ekspedisi pertama pada tahun 1551 melibatkan ribuan prajurit dan ratusan kapal perang yang berlayar dari Jepara menuju Selat Malaka. Meskipun ekspedisi ini belum berhasil mencapai tujuannya, Ratu Kalinyamat tidak menyerah. Pada tahun 1574 Masehi, ia kembali memimpin ekspedisi kedua dengan kekuatan yang lebih besar, dengan harapan dapat menghancurkan kekuatan Portugis di Malaka. Meskipun akhirnya ekspedisi ini juga belum berhasil sepenuhnya, keberanian dan kegigihan Ratu Kalinyamat dalam melawan Portugis menjadi inspirasi bagi banyak kerajaan di Nusantara untuk melawan penjajahan. Perjuangan Ratu Kalinyamat tidak hanya terbatas pada pertempuran fisik melawan Portugis, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas dalam membangkitkan semangat perlawanan di seluruh Nusantara. Keberanian memimpin pasukan laut melawan kekuatan Eropa yang jauh lebih maju memberikan harapan dan inspirasi bagi kerajaan-kerajaan lain untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Perjuangan Ratu Kalinyamat juga menunjukkan bahwa perempuan dapat memainkan peran penting dalam peperangan dan pemerintahan, menantang norma-norma gender pada zamannya. Di bawah kepemimpinan Ratu Kalinyamat, Jepara berkembang menjadi pusat kekuatan maritim yang sangat disegani. Armada laut yang dibangunnya tidak hanya berfungsi untuk melawan Portugis, tetapi juga untuk menjaga keamanan wilayah perairan dan melindungi kepentingan perdagangan di Jepara. Kekuatan maritim ini memberikan Jepara posisi strategis dalam perdagangan internasional dan membuat kota ini dikenal sebagai pelabuhan yang aman dan berkembang pesat. Ratu Kalinyamat memastikan bahwa Jepara tidak hanya dikenal sebagai kota perdagangan, tetapi juga sebagai pusat kekuatan yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan kedaulatannya di laut. Terbukti pada saat terjadi perebutan tahta di Kesultanan Pajang setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya, Jepara tetap berdiri kokoh sampai Kerajaan Mataram Islam berdiri. Ratu Kalinyamat wafat pada tahun 1579 dan dimakamkan di samping makam suaminya, Pangeran Hadiri di kawasan Mantingan. Hingga akhir hayatnya, Ratu Kalinyamat memutuskan untuk tidak menikah lagi. Beliau lebih memilih untuk mengabdikan hidupnya dalam rangka membangun kerajaan yang tangguh dan mampu menjaga marwah bangsa dari penjajahan Portugis yang menjadi ancaman dalam perdagangan maupun dakwah kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara.
Selain itu, beliau juga dipercaya untuk mengasuh dan mendidik beberapa anak keturunan penguasa Raja-Raja Jawa, seperti adiknya Pangeran Timur yang juga anak dari Sultan Trenggono, yang kelak akan menjadi Bupati Madiun. Berikutnya ada putra dari Sunan Prawoto yang bernama Arya Pangiri, yang kemudian akan menjadi Bupati Demak, serta Pangeran Arya, putra dari Raja Banten Sultan Hasanuddin, yang kelak akan menggantikan kedudukannya dan lebih dikenal sebagai Pangeran Jepara. Setelah sekian lama perjuangan dan kontribusi besar Ratu Kalinyamat akhirnya diakui oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 2021, Ratu Kalinyamat secara resmi dianugerahi gelar pahlawan nasional. Pengakuan ini merupakan bentuk penghargaan atas keberanian, kepemimpinan, dan pengorbanan yang ditunjukkannya dalam melawan penjajahan, serta membangun Jepara menjadi kekuatan maritim yang disegani.